Hey people, kembali lagi bersama aku, Adela Gabrielas. Gigi bungsu sering jadi pertanyaan, kenapa sih harus dicabut? Atau kapan sih waktu yang tepat untuk dicabut? Atau kok ada ya orang-orang yang nggak perlu dicabut? Yuk, kita bahas. Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu nih. Di sini aku bukan mahasiswi kedokteran gigi, bukan ahli juga. Aku di sini adalah mahasiswi biologi di XGTLU. Nah, di sini aku hanya ingin sharing tentang pengalaman aku dan juga pengetahuan aku seputar gigi bungsu. So, enjoy ya. So, aku bakal mulai dari definisi. Gigi bungsu adalah 4 gigi geraham terakhir yang biasanya tumbuh di usia 16 sampai 25 tahun. Menurut artikel yang aku baca, sebenarnya benih gigi bungsu udah ada sejak usia kita 12 tahun, tapi memang baru tumbuh saat kita dewasa. Fakta menariknya, gigi bungsu ini nggak selalu tumbuhnya 4 buah. Jadi, ada yang di rahang bawah doang, ada yang di rahang atas doang, ada juga yang lengkap empat-empatnya. Hal ini tentunya dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama pastinya genetik, lalu makanan yang kita konsumsi. Lalu bisa jadi benih gigi bungsunya ini salah posisi, jadi terhambat gitu pertumbuhannya. Nah, ngomongin soal pertumbuhan, pertumbuhan gigi bungsu sendiri tuh ada dua. Nah, kalau aku sih ngomongnya normal sama tidak normal. Nah, yang normal ini, meskipun para ahli mengatakan bahwa rahang manusia itu mengecil seiring pertambahan usia, tapi ada nih orang-orang yang meskipun rahangnya sudah mengecil, tapi masih punya ruangan, masih punya space untuk menampung gigi tambahan atau gigi bungsu ini. Nah, apalagi kalau gigi yang lain ini semuanya rapih, jadi nggak ada yang gingsul-gingsul gitu. Nah, ini sangat memudahkan untuk gigi bungsu tumbuh sempurna. Jadi, yang normal nih ya, ini gigi sebelahnya, ini gigi bungsu, ya udah tumbuh begini. Nah, in this case, ini nggak perlu operasi, malah punya gigi tambahan. Nah, yang katanya sih gigi tambahan ini tuh jadi aset yang super berharga. Coba teman-teman yang punya gigi bungsu sempurna bisa ceritain di bawah, karena aku tim yang tumbuhnya tidak normal. Atau suka disebut juga sebagai impaksi gigi bungsu. Nah, udah tau lah ya kenapa dia impaksi, karena rahang aku, rahang banyak orang, itu tidak muat untuk menampung gigi tambahan lagi, gigi bungsu lagi, karena rahang kita terlalu kecil. Nah, di yang impaksi ini berarti ini gigi sebelahnya, ini gigi bungsu. Dia ini akan berusaha mencari space kan, mencari ruangan untuk tumbuh sehingga dia mendorong-dorong gigi sebelahnya dan cenderung tumbuhnya miring. Nah, pas dia dorong-dorong ini juga kita sering merasakan namanya nyeri. Nah, ini dia, aku punya ceritanya. Jadi, 2 minggu setelah aku ulang tahun yang ke-16, aku tuh merasakan nyeri yang lumayan hebat di rahang bawah kanan kiri. Nah, aku tuh sempat panik tuh kayak, aduh gigi gue kenapa nih, gusi gue kenapa? Ya ke dokter gigi dong. Namanya dokter gigi, udah hafal. Jadi begitu tahu umur aku, keluhannya nyeri di sini, oh ya udah kemungkinan sih gigi bungsu kamu tumbuh. Ya udah difoto dong, ceklek. Dan yes, gigi bungsu aku beneran tumbuh. Terus aku tanya dong, oke kalau kayak gini kan dia miring, berarti harus dicabut ya supaya nggak ganggu. Iya. Terus aku tanya, ya berarti kapan nih di dalam waktu dekat gitu kan? Nah dokternya bilang, oh enggak, ini tuh masih terlalu muda, jangan sekarang dulu. Terus aku tanya dong, oh emangnya kenapa nih kalau terlalu muda? Nah dokternya ini menjelaskan, ibaratnya nih ya guys, gigi tuh embrio. Jadi kalau dia masih terlalu muda, ibaratnya kayak masih janin kan. Jadi masih ada selaput pelindungnya yang cukup tebal, sehingga kalau ini dipaksa dicabut, maka selaput pelindungnya ini most likely kemungkinan besar akan ketinggalan di dalam gusi. Kalau ketinggalan di dalam gusi, ini akan menyebabkan jadi kista dia lama-kelamaan. Ya, nggak mau banget lah ya, nggak banget. Nggak ada yang mau punya kista. So, ya, itu nggak. Oke, ya udah aku pulang, nanti konsultasi lagi. Oke, tapi di rumah aku penasaran. Terus apa yang terjadi kalau misalnya gigi bungsu ini
keluar. Tadi kan masih di dalam gusi. Kalau dia udah dewasa terus dia keluar gimana ya? Aku searching di Mbah Google ya, dan ternyata menemukan yang lebih parah nih kalau misalnya didiamin terus gak dicabut-cabut sampai dia keluar dari permukaan gusi. Nah, kalian bayangin ya, ini gigi sebelahnya. Nah, tadi kan masih di bawah, masih terlalu muda nih. Nah, terus dia sudah tumbuh. Nah, tumbuhnya tuh nggak kayak gini ya, tapi kayak gini. Ya kan? Karena dia miring. Nah, ini lihat kan, ada celah nih, tuh. Ini kan, ini celah yang kayak segitiga ini. Nah, ini tuh nanti akan menjadi celah masuknya bakteri-bakteri jahat, dan juga ketika kita makan, sisa-sisa makanan itu akan masuk ke dalam celah ini pastinya. Nah, ya ini ya udah pastilah ya, gak nyaman banget rasanya, super sakit, dan lebih parahnya lagi, kan posisinya di sini ya, di belakang banget, susah banget untuk dijangkau sama sikat gigi. Jadi ya kemungkinan akan didiamin aja, tidak dibersihkan, dan hal ini akan memacu namanya perikoronitis. Itis itu radang ya, jadi perikoronitis ini adalah meradangnya jaringan gusi di sekitaran daerah gigi yang tadi itu. Aduh, nggak banget kan pokoknya. Ada satu hal lagi yang membuat gigi yang udah keluar ini lebih parah sih guys, yaitu akarnya sudah menyatu dengan tulang. Aduh, ini susah banget, dokter tuh bakal susah banget untuk mencabutnya, operasinya bakalan complicated banget ya. Nah, solusinya gimana dong? Solusinya, kamu harus cabut gigi bungsumu di waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu gimana? Seperti aku pada saat Juli 2020 kemarin, barusan nih, dokternya bilang, oke, sudah bisa dioperasi. Oh ya udah. Bersyukurnya juga adalah aku nih nggak takut, orangnya nggak penakut tentang medis-medis gini nih, alat-alat dokter, jadi ya udah cus gitu kan. Nah, ini aku ada klipnya dulu nih saat aku dioperasi. Nah, emang sih kalau didengerin tuh kayak, oh my god, bore-nya tuh kenceng banget gitu, kayak ngilu gitu ya. Tapi nggak berasa apa-apa karena dibius. Tapi sebelum aku ngebahas operasinya lebih detail, kalian pasti penasaran kan waktu yang tepat ini tuh gimana giginya? Oke, jadi pada saat dioperasi ini, gigi aku itu posisinya, ini kan gigi sebelahnya, ini gigi bungsunya. Oke, gigi bungsunya ini sudah lebih dewasa daripada yang terlalu muda yang aku ngecek waktu umur 16 tahun kemarin. Nah, jadi dia ini sudah tumbuh menjadi gigi yang utuh dengan akar-akarnya semuanya sudah nutup nih ya. Selaputnya pun juga sudah menyatu gitu ya. Nah, tapi akarnya belum menyatu dengan tulang karena dia juga belum ke atas kan. Jadi dia tuh kayak ngambang aja gitu loh, floating di dalam gusi. Nah, sehingga dokter ini gampang untuk mencabutnya. Tinggal ya dibius, dibor, dan ceklek gitu kan. Cuman set gitu. Tapi memang gigi bungsu aku nih agak besar, jadi suka dibelah gitu kan. Kalian juga pasti sering denger nih yang kayak dibelah-belah gitu. Itu sih hal yang super wajar guys, supaya dokter itu memastikan tidak ada yang tersisa giginya di dalam gusi. Nah, selaputnya juga udah nyatu, jadi tidak ada yang sisa. Gusi kita nanti bersih, dijahit, dan nanti akan meregenerasi sel gusinya, dan yes, kalian tidak akan terganggu lagi oleh dorong-dorongan yang menyebabkan nyeri. Dan nantinya juga kita nggak akan ngalamin namanya perikoronitis lah, udah dicabut kok gitu. Nah, next-nya nih aku ada pro tip buat kalian yang mau operasi gigi bungsu. Nah, ini juga biasanya dokter nyaranin sih. Jadi, kalian tuh operasinya malam hari. Ketika sudah selesai makan malam, sudah kenyang, tinggal duduk, relax, operasi, oke. Terus, kan obat biusnya nih ada kan? Nah, setelah operasi selesai, obat bius tuh masih bekerja. Nah, kalian pulang ke rumah, itu juga obat biusnya masih bekerja. Satu hal yang perlu dicatat adalah kalian harus rajin minum obat untuk pemulihan yang cepat.
Jadi kalau aku sih ada 5 antibiotik dan obat pereda nyeri, yang dimana obat pereda nyerinya ini sama dengan yang aku minum untuk meredakan rasa nyeri saat dia dorong-dorong nih. Nah, lalu untuk antibiotiknya, yes, malam itu juga setelah operasi masih ada obat biusnya. Jadi emang aneh sih, karena kita nggak ngerasain mulut kita, ya nggak apa-apa, udah kita makan, minum antibiotiknya. Pengalaman baru guys, agak lucu dengan antibiotik tanpa kayak mati rasa kan sininya. Tapi itu harus ya, karena itu benar-benar mempercepat proses pemulihan dan supaya kalian nggak kesakitan. Terus tidur dong. Nah, tidur nih. Ya, di poin tertentu saat kita tidur, obat biusnya tuh habis. Tapi kan kita tidur ya, jadi nggak berasa, guys. So, pas kalian bangun, udah beberapa jam setelah obat bius itu habis, ya udah, kalian tuh ngerasain aneh sih, agak ngilu, wajar ya, guys. Tapi nggak yang parah banget gitu, nggak. So, trust me, worth it banget pencabutan gigi bungsu pada saat waktu yang tepat. Memang lebih beruntung lagi orang-orang di luar sana yang tumbuhnya normal. Bersyukur banget sih kalian. Oke, anyways, itu dia sharing dari aku. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Bisa like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and always be grateful. Dadah!